itu berpergian di atas muka bumi, fa aina ma adrakahul lail saffa qadamaihi wa shalla hatta subah. Yang mana kalau kemudian ya Nabi Isa alaihissalam itu senangnya berpergian, menjelajah. Begitu ketemu malam ya, saffa qadamaihi, kedua kakinya itu disejajarkan, wa shalla hatta as-subah, dan kemudian beliau sholat sampai pagi hari, sampai subuh ya. Jangan tanya sholatnya sama kayak kita apa enggak ya, pokoknya sholat sampai subuh. Itu secara bahasa as-siyahah. Jadi maknanya adalah berpergian untuk ibadah ya, berkelana untuk ibadah. Wa tarahub itu nanti kita berbicara tentang rahib, maksudnya memfokuskan dirinya betul-betul untuk beribadah. Wasiyahatu bihadzal ma'na ghairu mufaddalatin fi syariatil Islam. Berwisata atau jalan-jalan dalam makna yang seperti ini itu tidak dianjurkan dalam syariat Islam. Bahkan ada larangan yang mana diambil dari hadis Abi Umamah. Anna rajulan qala, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idzan li fi siyahah, izinkan saya untuk berwisata atau jalan-jalan." Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Faqal inna siyahata ummati al-jihadu fi sabilillah. Sesungguhnya jalan-jalannya umatku itu jihad fi sabilillah ya. Ini dikasih keterangan oleh Syekh Ahmad Thayyib bahwa jalan-jalan dalam makna seperti ini itu tidak diutamakan dalam syariat Islam ya. Ada larangannya dalam hadis. Wa aidan qiyasan ala man aitabatul fi hadis Ibni Maz'un, dan ini juga mungkin sebagai analogi kias ya, yang mana dilarangnya atabatul fi hadis Ibni Maz'un. Tabatul itu ya, alin kita anin nas, alin tarku anikah, menghindari manusia, menyendiri untuk ibadah ya, itu juga dilarang seperti itu dalam hadisnya Ibnu Mas'ud. Kiasan seperti itu. Jadi kita harus pahami dulu secara makna bahasa. Wa jumhurul mufassirin ala anna al-murad min as-sa'ihin fi qoulihi ta'ala, dalam surat At-Taubah 112, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ada sebuah ayat ya, at-taibunal abidunal hamidun as-sa'ihun. At-taib orang yang bertobat, abid orang yang beribadah, al-hamidun orang yang memuji Allah, as-sa'ihun. Apa makna as-sa'ihun di sini? Ini masih ada kata siyahah di situ. Jadi kalau kita mau secara terminologi ya, berwisata atau jalan-jalan as-safar, berpergian jauh, ada dalam Al-Quran, ada. Tapi dalam kalau kita berbicara tentang ilmu shorof, dalam konteks ismul fa'il as-sa'ihun, siapa orang yang secara bahasanya berwisata ya. Maka az-zujaju ya, sebuah ulama menafsirkan as-sa'ihun itu adalah fi qauli ahli tafsir wal lughah jami'an as-shaimun, maknanya adalah orang yang berpuasa, shaim ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qurtubi, Imam Qurtubi salah satu mufassir, hum as-shaimun au al-muhajirun. Ada tiga makna di sini. Imam Qurtubi ya, Imam Qurtubi itu seorang mufassir yang di Andalusia. Kalau Qurtubi asing nggak? Mungkin asing, tapi kalau diubah dikit Cordoba. Nah, kalau Cordoba mungkin pernah dengar ya. Nah, Cordoba itu kalau diarabkan jadi Qurtubi. Ya, Cordoba, Spanyol. Ya, dulu zaman kemasan Islam pernah di sana, di Spanyol, di Eropa. Ya, makanya lahirlah banyak ulama di sana, termasuk pengarang Alfiyah Ibnu Malik. Nah, itu dari sana. Tapi nanti beliau hijrah ke Damaskus. Damaskus itu Dimashq, yaitu di Syam. Nah, Cordoba ini ada nanti juga nama kota Goronitoh. Goronitoh ini kalau dalam bahasa Spanyolnya Granada. Nah, ini ya. Saya nggak tahu kalau Barcelona apa bahasa Arabnya. Barca. Tapi ulama-ulama di Andalusia itu banyak terkenal. Salah satunya itu Averroes. Averroes itu bahasa Arabnya Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini salah satu
ya ulama yang sudah menulis kitab apa namanya, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Beliau mazhabnya Malikiyah. Jadi kalau di Andalusia itu banyaknya Malikiyah. Ya, membandingkan, sudah perbandingan mazhab itu sudah ditulis oleh beliau, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ya, kalau harus kita pahami bahwa Ibnu Rushd itu bahasa Eropanya Averroes. Itu sampai sekarang hari kelahiran beliau itu diperingati oleh Eropa. Di Spanyol itu masih diperingati. Why? Kenapa? Ya. Karena Eropa tahu mereka berutang budi sama Ibnu Rushd, ulama muslim ini. Beliau yang salah satu ulama yang mengajarkan berpikir ilmiah. Kita kan kalau belajar nanti dalam filsafat ilmu, kalau kuliah, mata kuliah wajib filsafat ilmu, apa saja jurusan kuliahnya pasti mesti belajar filsafat ilmu. Ya, itu mata kuliah wajib, ilmu alamiah dasar gitu ya. Filsafat ilmu kita belajar bagaimana berpikir secara runtut. Apa? Melihat, ya kan? Kemudian ada hipotesa, jangan-jangan seperti ini, baru eksperimen, ya, eksperimen diuji, baru kemudian ada kesimpulan atau hasil. Nah itu berpikir runut. Dulu Eropa zaman kegelapan nggak bisa seperti itu. Ibnu Rushd, ya, peradaban Islam gemilang, ya, itu kemudian mengajarkan itu, kemudian bisa ada eksperimen, penelitian dan lain sebagainya. Ini untuk dalam struktur ilmiah. Kita lanjut. Jadi Imam Qurtubi itu, ya, artinya sa'ih itu adalah so'in, berpuasa, muhajir, orang yang hijrah. Hijrah di sini berpindah tempat, ya. Atau musafirun li talabil ilmi. Ya, musafirun berpergian untuk mencari ilmu. Ya. Atau al-jailuna bi afkarihim fi alamil malakut. Jawal itu orang yang berjalan-jalan. Apa? Tapi yang berjalan-jalan pikirannya di alam malakut. Ya, di alam malakut, wah, berjalan-jalan pikiran yang ngelamun, itu tadabbur, ya. Itu maksudnya adalah as-saihun. Maksudnya betul-betul pikirannya kemana-mana tapi dalam rangka tadabbur. Maka di dalam surat At-Taubah itu adalah orang-orang disejajarkan dengan orang yang bertobat, yang beribadah, yang memuji kepada Allah, dan as-saihun tadi. Yang maknanya ada 4 di sini, ya, bukan 3, 4. Nah, makanya saya sering bilang jangan mempelajari terjemah Al-Quran. Terjemah Al-Quran itu diambil satu saja, Pak, artinya. Kalau mau tahu makna Al-Quran itu pelajari apa? Tafsir. Bayangkan, ini maknanya sa'ih saja, satu kata bisa 4. Bisa nggak 4-4-nya ini ditulis dalam terjemahan? Enggak, dipilih biasanya satu saja. Maka terjemahan Al-Quran itu darurat, Pak. Darurat, ya. Jangan kemudian jadi patokan. Akhirnya nanti bisa kacau kalau itu jadi patokan. Lanjut, wal mufassiruna min syuyukh tasawuf kal Qushairi, dan para ahli tafsir daripada syaikh-syaikh atau masyayikh tasawuf seperti Imam Qushairi dan Ibnu Ajibah meluaskan makna daripada pemahaman daripada asyahah tadi. Asyahah itu tadi jalan-jalan, ya, fil ayat as-sabiqah, dalam ayat yang kita tahu At-Taubah surat ayat 112. Liyashmala maqalahu ghairuhum minal mufassirin, agar tercukupi, agar melingkupi pendapat-pendapat para ahli tafsir lainnya. Waliyashmala as-safara min ajli ziyaratil masyayikh, dan agar mencakup makna apa? Safar, berpergian untuk menziarahi guru-guru, masyayikh. Kita ini kalau bahasa Jawanya adalah sowan. Sowan ke kiai, sowan ke ulama, itu safar, siyahah, ya. Diluaskan maknanya oleh Imam Qushairi dan Ibnu Ajimah agar itu masuk dalam kategori itu. Wa aidan siyahah bil makna sufi. Ada juga siyahah, jalan-jalan, berpergian jauh dalam konteks tasawuf. Apa itu? Berpergian di atas muka bumi ala jihatil i'tibar, apa? Talaban lil istibsar, agar bisa mengambil banyak pelajaran, agar bisa belajar bersabar. Jadi dalam konteks tasawuf, menziarahi atau silaturahmi
atau berpergian jauh yang bukan dari tempat asalnya, itu salah satu cara untuk membersihkan diri, membersihkan jiwa. Kok bisa? Anda bapak-bapak misalnya di sini punya pangkat, punya kedudukan di Bontang, ya. Geser dikit aja ke Balikpapan, ada yang kenal? Ada yang tahu? Nah, belum tentu. Maka kita mengenolkan diri sendiri, menjadikan diri kita zero lagi. Siapa saya? Ternyata saya tidak punya apa-apa. Ternyata pangkat itu hanya bersifat temporary, sesuai waktu dan tempat saja. Jabatan ternyata temporary. Akhirnya kita sadar, alah siapa saya? Kita mungkin di sini punya mobil 3 ke Jawa, ya, naik becak, mobilnya nggak dibawa. Siapa saya? Ternyata di dunia saja saya bisa seperti ini, apalagi mati, harta tidak dibawa. Maka salah satu metode untuk mengenalkan diri sendiri dalam konteks tasawuf adalah berpergian jauh. Ya, nanti kalau coronanya sudah hilang, ya bisa, ya. Atau tetap corona seperti ini tapi harus pergi karena kita dinas misalnya, kita jadikan, kita niatkan itu untuk seperti itu, boleh, agar bisa istibsor, agar kita bisa mengambil hikmah, bisa menjadi latihan. Istibsor itu latihan sabar, karena dalam perjalanan, ya, ini luas maknanya, artinya gini, kalau kita belajar ilmu fikih, ya, fikih itu sudah pendapat ijtihad para ulama. Saat kita boleh mengkodok sholat kita, itu kan dalam perjalanan safar, ya. Itu ternyata kalau kita baca, ya, itu macam-macam pendapatnya, Pak. Ada yang 80 km, ada yang segini. Bahkan dosen saya di Al-Azhar itu bilang, kamu, ya, walaupun cuma ke kota sebelah, yang perjalanannya tidak nyampe sejam lah, tapi kamu sudah anggap, kamu bawa perbekalan, kamu sudah menganggap dirimu itu adalah pergi keluar kota, maka boleh, apa namanya, qashar sholat, ya, qashar menjamak, qashar sholat, boleh, ya. Tuh, ya. Boleh. Nah, ini artinya secara fikih ternyata banyak pendapat seperti itu. Nah, dalam konteks tasawuf, safar itu ternyata bisa dimaknai sebagai yang tadi saya bilang tadi, i'tibar dan istibsar, mengambil banyak pelajaran dan juga untuk belajar sabar. Wa yaqsiduna biha siyahatas salik wa mufaraqatahu al-awtan. Jadi yang dimaksud dalam tasawuf itu adalah, yang mereka maksudkan adalah apa? Jalan-jalannya seorang salik. Salik itu adalah murid, orang yang menuju pada Allah, yang sedang latihan, ya. Karena dia meninggalkan tanah kelahirannya. Litasfiyatil qalbi, untuk menjernihkan hati, bil ibadah, dengan ibadah, wa dzikri, dengan zikir, wa tafakkur, dengan berpikir, ya. Kalau kita berpergian itu tentu ada masyaqqah, ada kesulitan, ya. Biasanya, ya, kalau makan tepat waktu, kadang-kadang kalau dalam perjalanan ada telat sedikit. Nah, itu kita jadi rutinitas yang biasanya kita lakukan di tanah kelahiran, di tempat kita tinggal, ketika kita berpergian agak bergeser, ya, kualitasnya menurun. Kita tidur biasanya enak di kasur, kita tidur di kendaraan. Nah, kualitasnya menurun. Itu dalam rangka apa? Membersihkan hati, tafakur, berzikir. Mungkin ada kesulitan-kesulitan kita, kecopetan atau hilang atau tersesat, kita berzikir, ya Allah. Akhirnya dari perjalanan itu menimbulkan banyak hal-hal baru. Wa mujmalu ma tushiru ilaihi musannafatuhum fi hadhil mas'alah annahum ghaliban ma yatakallamuna 'an siyaha fi babi as-safar wa asrari. Tetapi nanti dalam kitab-kitab tasawuf itu tidak ditulis siyahah, tapi ditulis as-safar wa asraruhu. Safar dan rahasia-rahasia safar. Kenapa kok tidak memakai kata siyahah? Itu untuk menjaga agar orang-orang tidak salah memahami, karena dalam hadis ada larangan tadi loh, ya. Idzan li
siyahah ya Rasulullah, wahai Rasul izinkan saya siyahah ya, tapi tidak ditulis siyahah dalam kitab tasawuf agar tidak bertentangan dengan hadis ini. Kenapa? Gini loh Pak Bu, hadis itu harus dipahami asbabul wurudnya, sebab-sebab munculnya hadis. Kalau Quran itu asbabul nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat. Meskipun tidak semua ayat ada sebab turunnya, tapi kalau dalam misalnya kitab-kitab itu mufasir itu ada sebab-sebab nuzulnya, maka harus dilihat ya, tidak semua ayat ada sebab-sebab turunnya ayat ya. Kalau ada sebab-sebab turunnya ayat itu patut dijadikan rujukan. Nah Rasulullah itu diberi mukjizat, beliau bisa tahu keadaan si penanya. Wahai Rasulullah, apa amal perbuatan yang terbaik? Jawabannya macam-macam dalam hadis itu. Ada yang berbakti kepada orang tua, jangan-jangan yang nanya kurang berbakti kepada orang tua. Ada yang dijawab as-sholatu ala waktiha, sholatlah tepat pada waktunya, jangan-jangan yang nanya ini agak suka telat-telat sholat ya. Loh kan pertanyaannya yang kritis lah. Wah Rasul ini nggak konsisten, masa ditanya amal terbaik jawabnya macam-macam. Bukan, tapi karena Rasulullah itu bisa menjawab sesuai keadaan si penanya. Nah dialog ini kemudian direkam oleh para sahabat, diteruskan sampai kita menjadi hadis. Maka kita tugasnya mengumpulkan semuanya. Maka kemudian dikumpulkan amal terbaik dalam Islam menurut hadis. Wah banyak ternyata seret. Kita lakukan semua semampu kita. Kalau kita kurang tepat sholatnya, kita pakai as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Kalau kita merasa bahwa kita kurang berbakti pada orang tua, kita pakai bahwa birrul walidaini, berbakti kepada orang tua. Jadi itu bisa kita pakai sebenarnya. Nah disitulah, nah munculnya hadis ini bisa jadi orang yang bertanya ini kalau melakukan perjalanan jauh dia terlena. Maka Rasulullah jawabnya, siyahatu ummati itu jihad fisabilillah. Jalan-jalannya umatku itu adalah apa? Jihad. Mungkin orang ini kurang senang berjihad paling di dalam hatinya. Rasulullah tahu dijawabnya itu. Tapi pada hakikatnya para ulama kemudian menggali, safar berpergian jauh itu ada manfaatnya. Maka jangan letterlek. Wah hadisnya gini tidak boleh. Bukan seperti itu. Kita lihat perkataan para ulama. Makanya untuk menghindari itu ya tidak memakai siyah tapi safar. Lakinna at-tarikh fi sufiyyah yutli'una ala syuyukhin ikhtaru as-siyahata manhajan thabitan fi tahsili ulumihim wa adwakihim al-ilahiyah. Akan tetapi sejarah dalam tasawuf ya menunjukkan kepada kita bahwa para syekh-syekh tasawuf itu, sufi-sufi itu melakukan siyahah, perjalanan jauh, ikhtar, itu sebagai manhaj, sebagai metodologi yang tetap untuk menghasilkan ilmu mereka. Litolabil ilmi tadi ya, ziarah, sowan kepada ulama yang lain itu untuk menghasilkan ilmu, itu yang pertama. Yang kedua, wa adwakihim al-ilahiyah. Zaul itu adalah rasa. Kalau adwak al-ilahiyah, rasa ketuhanan, rasa ilahi untuk membersihkan hati tadi. Dengan perjalanan jauh. Sekarang enak Pak fasilitasnya, ada mobil, motor, pesawat. Kalau zaman dulu, wah ini ya, pakai unta, kuda dan jalan kaki dan lain sebagainya. Belum dirampok di tengah jalan, belum lagi badai gurun, belum lagi kehabisan bekal, belum lagi dan lain sebagainya. Tapi dalam rangka apa? Untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada dalam diri. Wa yu'addu Dhunnun al-Misri. Ada seorang ulama tasawuf dari Mesir namanya Dhunnun al-Misri. Beliau ini aslinya dulunya preman. Tobat kemudian jadi sufi. Dan beliau melakukan satu hal ya, yang pertama kali dianggap mempraktekkan jalan-jalan jauh ini dengan makna seperti ini. Apa? Berjalan jauh ya, bersama orang-orang zuhud, bersama ahli ibadah ya, itu di banyak tempat, di gurun, di kuburan, pokoknya beliau ya syarqan wa gharban, timur barat ya. Kalau timur itu nanti Mekah, baratnya itu sampai
Qairawan, yaitu Tunisia. Dari selatan sampai utara. Selatan zaman itu Yaman, sampai utara adalah apa? Gunung-gunung di Libanon atau Antokiah juga ya. Beliau ini dianggap sebagai ulama yang sering berkelana, Zunnun al-Misri, makanya dikenal oleh banyak orang. Sampai Ibnu Arabi berkata, lam ara fil jama'at sarusiyahatan wa ijtima'an bi auliyaillah. Saya tidak pernah melihat salah satu wali Allah ya, dalam jamaah atau masyarakat yang paling banyak berpergian jauh kecuali yaitu Zunnun al-Misri. Ini tadi sebagai metode tadi ya. Lakinnana nara taqyiman, tapi ya, Syekh Ahmad Thayyib kemudian mengecualikan. Ya, apa pembahasan beliau ketika ini? Ada Ibnu Arabi yang disebut sebagai ulama juga ya, dalam pembahasan tasawuf, yang mana beliau mencela sebagian orang yang berpergian jauh, tetapi justru terlena. Ya, justru terlena dalam perjalanannya itu malah bukan justru dekat kepada Allah. Ya, kenapa? Karena mereka bertemu dengan orang-orang yang sama, akhirnya bercanda, berobrol, akhirnya malah lupa zikirnya, malah lupa tafakurnya, malah lupa ibadahnya, malah lupa yang lain-lain. Nah ini, ya, ini Ibnu Arabi bagian ngeremnya ini. Kalau ulama yang lain, oh ayo safar, nah, ini bagian ngeremnya. Lu jangan gitu. Ternyata menurut pengamatan beliau ada juga yang tidak menghasilkan apa-apa. Justru ketemu sesama musafir malah justru lupa zikirnya, lupa, melenakan. Maka seharusnya kalau ya mendekatkan diri kepada Allah, beliau malah justru Ibnu Arabi ya, Syekh Ibnu Arabi justru lebih mengutamakan as-sukun wal istiqrar, diam dan tinggal ya, daripada asyah, daripada berperjalanan jauh. Kenapa? Dari ayat keempat surat Al-Hadid, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Jadi nggak mesti harus safar. Bisa kok kita di rumah, bisa kok kita diam di tempat itu, adalah malah justru dekat dengan Allah. Wa yara anna makna tawakkul, makna tawakal itu adalah diam ya, di bawah jalannya takdir. Maka kalau siyahah bisa jadi malah justru mempercepat takdir, buru-buru, tergesa-gesa dalam meraih takdir. Ini juga nggak bagus. Ini kita berbicara dua sisi biar mau adil ya, biar di tengah-tengah ya. Maka kita lihat wa wasala ila anna sukunal istiqrar aqwa fi tahsilil ma'arif al-ilahiyah minas siyahah. Beliau berpendapat kalau kita diam di rumah ya, itu lebih banyak mendapat makrifat ilahiyah, ilmu-ilmu ilahiyah ya, makrifat mengenal Allah ya, itu bisa dapat kalau kita sukun wal istiqrar, diam. Wa anna man rajjaha tarkas safar faqad asaba fin nazar. Barang siapa lebih mengutamakan untuk tidak berpergian jauh, maka dia sudah benar. Wa qasada ainal khabar ya. Wa fi nihayah yatasa'al. Di akhir Ibnu Arabi bertanya, ini pertanyaan retoris. Idza kana Allahu jalisad dzakiri fa ila aina yarhal. Jika ya Allah itu jalisad dzakiri, bersama teman duduknya, Allah menjadi teman duduknya orang yang berzikir, orang yang mengingat kepada Allah. Terus orang yang berzikir tadi mau pergi kemana? Orang dia duduk saja, berzikir saja, mengingat Allah saja, sudah bersama Allah. Nah, ya. Jadi kita sudah membahas siyahah dari dua sisi. Ya, ada yang mengutamakan itu, ada yang tetap mengutamakan diam di rumah. Apa bapak-bapak yang bisa kita ambil pada bab siyahah ini? Kita sekarang pandemi COVID-19. Kalau kita terpaksa harus dinas keluar kota, niatkan itu adalah untuk perjalanan jauh.
untuk tasfiyatil qalbi, mensucikan hati, untuk zikir, untuk ibadah, untuk apa, iktibar, bisa mengambil pelajaran-pelajaran, istibsor, latihan sabar. Nah sekarang pandemi COVID-19 kita, mungkin teman-teman kita ada yang isoman, kita niati di dalam rumah itu apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, nggak apa-apa, bisa dua-duanya, tergantung kitanya. Maka mau kita berpergian atau kita di dalam rumah saja, itu sama-sama bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Saya itu sering melihat ya, ada sekarang sebuah lifestyle, gaya hidup ya, sebelum pandemi ini ya, punya uang itu harus jalan-jalan ke luar negeri. Ya. Ya. Dalihnya umroh, bolehlah umroh. Tapi setelah itu umroh plus ke Yordan apa. Setelah umroh ke Hongkong, ke Cina, ke macam-macam. Dalam rangka apa? Untuk bisa Instagramable, dipajang di Instagram. Ternyata cuma untuk itu. Terus di like, wah bagus ya apa segala macam. Tapi kalau kita mau meniati perjalanan itu sebagai kita tadabbur, tafakur, itu sungguh luar biasa. Nah ketika ada pandemi, orang-orang seperti ini kemudian wah nggak bisa jalan-jalan nih, nggak bisa ini, terkekang. Akhirnya apa? Merasa stres. Loh, padahal dari pandemi ini kita banyak bisa mengambil hikmah ya. Salah seorang mufti Diyar Al-Misriyah, yaitu Profesor Dr. Syauqi Alam, dalam kitab Fatwa An-Nawazil an Wabah Corona itu ya, fatwa-fatwa tentang bencana wabah corona itu, beliau mengatakan seperti ini, kita ambil hikmahnya. Ketika kita isoman, ketika kita di karantina, kita tidak keluar rumah, itu salah satu metode Allah untuk agar kita beribadah. Karena dalam beribadah itu ada salah satu anjuran untuk menyembunyikannya daripada orang lain. Mumpung kita seperti itu, ayo kita gaspol, seolah-olah dalam tanda kutip saya terjemahkan bebas seperti itu. Tingkatkan ibadah sebaik mungkin dalam rangka apa? Mendekatkan diri pada Allah dan untuk menyembunyikan ibadah kita dari manusia. Artinya dalam keadaan apapun, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, mudah-mudahan kita bisa selalu meningkatkan kualitas ibadah kita. Amin Allahumma amin. Ini ada sesi tanya jawab nggak Pak? Oh nggak ada. Okay. Ada apa enggak? Tanya jawab misalnya. Ini apa saya tutup? Mungkin ada pertanyaan ya. Monggo. Baik, kayaknya ada. Monggo Pak. Kalau kita kan seringnya kalau pas liburan zaman dulu itu perjalanan wisata kita yang ditanyakan kadang kan antara maghrib sama isya saat perjalanan walaupun di dalam kota Samarinda atau Balikpapan kita ada sholatnya tidak kita sholat semuanya maghrib sama gimana Pak? Maghrib sama isya kita di luar kota Iya. yang wisata Ya ini baik. Ini fikih ya, fikih. Ya. Bolehkah kita menjamak sholat maghrib dan isya kalau kita pas lagi berwisata jalan-jalan keluar kota, meskipun itu perjalanannya apa ya, di luar kota, tapi apa ya, jaraknya tempuhnya sedikit lah ya, tapi bagaimana, boleh menjamak atau tidak gitu ya. Maka ya seperti saya sebelum tadi, banyak pendapat yang saya ungkapkan tadi ya. Guru saya waktu itu pernah bilang, walaupun itu dekat, tetapi namanya kita safar itu mesti tidak sama dengan tinggal di rumah ya, apa enggak? Ada banyak kesulitan. Maka selama itu kamu siapkan dirimu untuk perjalanan jauh, meskipun itu dekat dan menyusahkan, boleh jamak. Ya, boleh jamak. Mohon maaf, ada aliran-aliran sekarang, saya harus ngomong terus terang, mereka mengaku mazhab Hambali ya, dan melarang menjamak
sholat jika ada kepentingan. Ya. Mereka ngakunya mazhab Hambali, meskipun ya mungkin mazhabnya Ibnu Taimiyah. Tetapi Imam Ahmad sendiri, Imam Ahmad Ibnu Hambal, ba'da maghrib itu bekam. Bekamnya zaman dulu nggak kayak zaman sekarang, Pak. Sehingga melewati kalau nggak salah sebelum maghrib bekam, sehingga melewati waktu maghrib, sehingga beliau menjamak sholat maghrib dan isya dengan uzurnya bekam tadi, dan beliau melakukan. Nah, itu kalau dari mazhab Hambali gitu ya. Artinya kalau ada ilmunya itu kan enak. Ada ilmu. Ini bekam, nggak kemana-mana ya. Ini bekam. Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu. Ya. Maka ya mudah-mudahan itu mendorong kita untuk selalu belajar dan tidak mudah percaya dengan apa yang beredar di medsos. Kadang-kadang saya kurang serap. Kalau ternyata digali lebih dalam, enggak, ternyata enggak seperti itu. Jadi ada satu kitab ya, itu ditulis oleh ulama mazhab Hambali yang membantah kelompok atau orang-orang yang mengaku mazhabnya Hambali padahal bertentangan dengan mazhab Hambali. Itu bukunya tebel itu karena hasil disertasi. Nah itu ternyata kita baca, oh ternyata kalau ada ilmunya para ulama, para mujtahid itu insya Allah baik saja. Artinya ya ada lah pendapat-pendapat yang mungkin tidak kita tahu. Jangan-jangan kita ngomong nggak boleh haram itu gara-gara kita nggak tahu. Tapi kalau kita belajar ternyata oh ada kok pendapatnya. Ya, kira-kira seperti itu Pak ya. Ya. Baik, kita akhiri. Mudah-mudahan ini menjadi bab pembuka untuk kita untuk selalu belajar untuk tidak pernah berhenti belajar, dan mudah-mudahan ini apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bermanfaat dan berkah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Sebelum kita tutup, mari kita bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang mungkin lagi sakit, mungkin kesulitan, mudah-mudahan diburkan oleh Allah, diberi kesabaran, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu diberikan kesehatan, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bihadin ya sholihah naqra al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.